Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Rashid Prasetyo dari Universitas Bina Sarana Informatika, Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung aja. Saya ingin menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah Indonesia yang terdiri dari 5 sila sebagai fondasi ideologi Pancasila, mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, pemahaman yang mendalam tentang keberagaman dan pemersatuan di tengah masyarakat. Gitu. Mengapa Pancasila sebagai dasar, sebagai fondasi ideologi gitu. Fondasi ideologi itu sendiri adalah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi acuan dalam mencapai cita-cita negara gitu. Jadi secara singkat Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai luhur budaya religius dalam bangsa Indonesia gitu. Apa sih untuk fungsi ideologi itu sendiri? Yaitu sebagai tanda pengenal. Tanda pengenal seperti kartu identitas bagi individu itu sendiri gitu ya. Ideologi juga menjadi tanda pengenal bagi sebuah bangsa gitu. Karena fungsi kognitif ideologi menjadi landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia gitu. Orientasi dasar ideologi memberikan wawasan dan makna serta membimbing rakyat dalam mencapai tujuan. Baik, kita lanjut ke sejarah Pancasila. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Ini lahir dari diskusi dan perdebatan di kalangan para pendiri bangsa yang menciptakan identitas nasional yang kuat. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam UUD 45. Karena Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ini bukan hanya sekedar registrasi identitas kita, melainkan juga memberikan arah bagi masa depan bangsa. Mengabaikan cita-cita Pancasila sama artinya dengan mengabaikan hakikat tujuan proklamasi dan revolusi nasional gitu. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar kata-kata di atas kertas, melainkan ia adalah sumber hukum yang memiliki fungsi yang bersifat yuridis ketatanegaraan. Selain itu, Pancasila juga mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gitu. Baik, mungkin itu aja, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dimas Wahyu Santoso, oleh rekan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sudah ada penjelasan tentang sejarah Pancasila dari teman saya. Nama saya Dimas Wahyu Santoso. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Yudi Prasetyo, yaitu tentang 5 sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki makna yang mendalam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki makna yang mengandung prinsip tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwa Indonesia menghormati berbagai keyakinan agama dan memandang keberagaman sebagai kekayaan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna yang mendalam, seperti menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, lalu memperjuangkan keadilan, dan memelihara adab dalam berinteraksi dengan sesama. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita harus bersatu, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sila ini menekankan demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Lalu yang kelima ada
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut adanya pemerataan, perlindungan sosial, dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Lambang Pancasila adalah burung Garuda yang melambangkan kebesaran dan kekuatan Indonesia. Burung ini mencengkeram gulungan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu di dadanya burung Garuda memiliki perisai yang mempresentasikan kelima sila Pancasila. Lanjut ke materi selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah serta masyarakat. Hal ini menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam pembangunan. Ide, gagasan, atau konsep yang berarti hasil pemikiran. Dengan demikian, ideologi adalah ilmu mencakup asal mula dan hakikat buah pikir atau gagasan. Secara lebih praktis, ideologi adalah kumpulan nilai-nilai tertentu yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks negara, ideologi juga berfungsi sebagai identitas yang memperkuat kesatuan masyarakat. Ada fungsi ideologi juga. Yang pertama ada tanda pengenal, seperti kartu identitas bagi individu. Ideologi juga menjadi tanda pengenal bagi sebuah bangsa. Yang kedua ada fungsi kognitif. Ideologi menjadi landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Yang ketiga ada orientasi dasar. Ideologi memberikan wawasan dan makna serta membimbing rakyat dalam mencapai tujuan. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi acuan dalam mencapai cita-cita negara. Jadi secara singkat, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia dan menjadi dasar negara serta pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Pancasila dan kebudayaan. Pancasila mengakui dan menghargai beragam budaya yang ada di Indonesia. Melalui Pancasila, setiap etnis dan kearifan lokal mendapatkan tempat yang sama dalam kerangka nasionalisme. Hal ini memperkuat identitas bangsa yang majemuk. Keberagaman bangsa itu apa sih? Keberagaman bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan beragam suku, budaya, adat, istiadat, dan bahasa. Pancasila menawarkan konsep rasional untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan ini. Dengan memahami dan mengamali Pancasila, kita dapat menghargai keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai hambatan. Sama halnya seperti identitas bangsa yang majemuk. Hal itu berkaitan dengan kerangka nasionalisme. Jadi secara keseluruhan, Pancasila membantu memperkuat identitas bangsa yang majemuk dengan mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, memanusiakan manusia dalam keragaman, dan membangun persatuan. Untuk presentasi materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farid, yang nantinya akan membahas tentang peran Pancasila dalam pendidikan dan tantangan Pancasila. Oke, sebelumnya sudah ada penjelasan tentang 5 Pancasila dari rekan saya. Nama saya Farid Fahru Roji. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Dimas Wahyu Prasetyo, yaitu tentang peran Pancasila dalam pendidikan. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang berintegrasi dan berakhlak mulia. Melalui pengajar nilai-nilai Pancasila, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya toleransi dan kerjasama di tengah perbedaan. Peran Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ada beberapa peran utamanya, yaitu fondasi identitas bangsa. Pancasila
sebagai dasar negara Indonesia membentuk identitas bangsa kita. Dalam konteks pendidikan, Pancasila menjadi pondasi yang kuat untuk membentuk karakter generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila ditanamkan pada siswa, membangun masyarakat yang berbudaya, demokratis, dan keadilan. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai dasar. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam pendidikan, nilai-nilai ini diajarkan agar siswa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, globalisasi. Pendidikan Pancasila membekali generasi muda dengan pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang relevan dan menghadapi dinamik global. Melalui pendidikan, siswa memahami pentingnya persatuan, toleransi, dan keadilan dalam konteks global. Yang ketiga, mengajarkan keadilan dan adab. Pancasila mengandung nilai-nilai adab dan keadilan. Dalam pendidikan, siswa diajarkan cara berinteraksi dengan baik dan menghormati hak-hak orang lain. Jadi, Pancasila bukan hanya teori, tetapi juga praktek yang membentuk karakter dan sikap positif Pancasila. Selanjutnya, tantangan Pancasila. Di era globalisasi, Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisasi dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga harmoni bangsa. Tantangan dalam penerapan Pancasila di era globalisasi memang perlu diperhatikan agar nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan kuat. Ada beberapa tantangan yang harus kita ketahui. Yang pertama, menguatnya individualisme. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak individu di atas hak masyarakat umum. Globalisasi memperkuat paham ini karena kemudahan pemenuhan kebutuhan tanpa interaksi fisik. Pancasila mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan individualisme bisa melunturkan nilai-nilai sosial dalam Pancasila. Maraknya kosmopolitanisme menganggap seluruh manusia sebagai anggota komunitas global. Pancasila perlu memastikan bahwa keberagaman tidak menggantikan kebangsaan dan persatuan. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi mempercepat pertukaran informasi, termasuk ideologi alternatif yang bisa menggerus nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu menghadapi tantangan ini. Yang keempat, radikalisme dan ekstremisme. Globalisasi memperluas akses terhadap pandangan radikal dan ekstrem. Pancasila harus menjadi tameng melawan paham-paham yang mengancam keberagaman dan persatuan. Yang kelima, pengaruh media sosial dan digital. Informasi dan propaganda dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Pendidikan dan literasi digital perlu memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan dan kesadaran masyarakat akan peran Pancasila sangatlah penting. Kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan kuat bagi identitas dan persatuan bangsa. Oke, untuk presentasi yang saya sampaikan sudah cukup. Selanjutnya kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh
Dini Fasya Oktami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fasya Oktami. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Farid Fahru Roji. Nah, di bagian kesimpulan ini adalah Pancasila sebagai pondasi ideologi dan dasar negara Indonesia merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Memahami dan mengamalkan Pancasila adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan keberagamannya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa tantangan Pancasila ini memang ada beberapa banyak ya. Maka dari itu pentingnya kesadaran masyarakat untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai pertahanan dan pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Nah, di bagian penutup ini ada Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. 5 sila yang terkandung di dalamnya mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendukung persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila ini, kita dapat memperkuat identitas nasional dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Maka dari itu, mari kita jaga dan lestarikan Pancasila sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.